telah dilakukan serangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait draft rancangan undang-undang aparatur sipil negara, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, di sini admin terlebih dahulu ingin menjawab ya, buat teman-teman sebenarnya untuk mendapatkan peluang agar menjadi aparatur sipil negara. Di sini ada bocoran dari Menpan RB ya. Ini hanya sekedar menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Nah, jika teman-teman mengambil daerah 3T bakal lebih mudah untuk menjadi aparatur sipil negara atau lebih mudah untuk jadi ASN. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan ini sudah sah atau resmi disahkan rancangan undang-undangnya. Nah, kita bisa melihat daripada draft RUU-nya. Nah, ini adalah draft rancangan undang-undang sebelumnya teman-teman ya. Sebelum dilakukan pengesahan undang-undang terbaru, ini adalah draft perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, untuk draft terbarunya itu belum dipublis teman-teman ya, belum dipublis. Jadi makanya ini nomornya masih 0, masih kosong, maksudnya tahunnya juga masih kosong atau 0. Karena itu kita tunggu dulu untuk diundangkan. Jika sudah diundangkan, sudah dipublik, nanti itu semuanya sudah real 100%. Namun isi daripada draft ini teman-teman ya, sebagian itu sudah disampaikan oleh Bapak Menpan RB, terutama di pasal 22 yang ada di draft ini. Nah, bahkan salah seorang teman komen di kolom komentar channel ini terkait pengangkatan tenaga honorer yang berdasarkan surat keputusan pengangkatan tahun 2014. Nah, nanti kita akan bahas juga di sini teman-teman ya. Nah, di sini langsung di pasal 22. Nah, teman-teman ya, meskipun di rancangan undang-undang terbaru itu dimulainya dari pasal 21 sampai 23 yang mengatur tentang tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, dan perlindungan. Ini kan ada dalam RUU yang telah disampaikan oleh DPR teman-teman ya. Namun sedikit ada perbedaan. Karena admin kembali ingatkan, ini adalah draft sebelumnya. Namun sebagian daripada isi draft ini tetap menjadi isi begitu teman-teman, tetap digunakan. Namun perubahan terjadi ada pada pasal 22 di bagian A. Di sini masih menyebutkan gaji. Namun di draft yang baru sebagaimana disampaikan oleh DPR, itu bahasanya bukan gaji rekan-rekan ya, tapi penghasilan. Nah, itu bahasanya penghasilan teman-teman ya. Jadi bahasanya penghasilan, bukan lagi gaji. Itu di draft yang terbaru. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kami juga akan perlihatkan. Oke, kita scroll. Oke, kita cari, dia ada di Nah, ini adalah penjelasan dari pasal 22, teman-teman ya. Ini di paragraf 9A terkait jaminan hari tua atau JHT. Nah, ini teman-teman yang mungkin sudah mendekati pensiun wajib tahu juga. Di mana pada pasal 105A P3K yang berhenti bekerja berhak atas jaminan hari tua. Ini berhenti bekerja apakah dia diberhentikan secara tidak hormat atau berhenti secara hormat. Nah, itu tidak dijelaskan secara rinci dalam draft ini. Namun di sini yang jelas adalah di ayat 1 P3K yang berhenti bekerja berhak atas jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial. Ayat kedua, jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak
dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Jaminan hari tua P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencangkup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan secara nasional, dijamin secara nasional. Nah, ini teman-teman ya, diberikan dalam program jaminan secara nasional. Kalau bahasanya se-Indonesia begitu teman-teman ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan hari tua P3K nanti itu akan diatur dalam peraturan pemerintah atau turunan dari RUU ini teman-teman ya. Nah, karena nanti ada RUU-nya. Nah, jadi ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan hari tua ini itu nanti lebih rinci dijelaskan dalam PP-nya. Nah, selanjutnya di pasal 106 pemerintah wajib. Nah, ini pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa. Nah, ini harus ada perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Ini juga telah disampaikan oleh DPR teman-teman ya ke berbagai media terkait adanya jaminan ini dan juga jaminan hari tua tadi. Nah, ini teman-teman ya, ini jadi ini masih tetap diadopsi ke rancangan atau draft rancangan undang-undang terbaru dari DPR. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang banyak dicari. Nah, dan ini juga admin akan bahas di sini terkait pernyataan teman-teman kita, salah seorang ya sebenarnya yang menyampaikan terkait pengangkatan per 15 Januari 2014. Nah, kita lihat di sini di antara pasal 131 dan 132 yang ada dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebelumnya disisipkan satu pasal. Berdasarkan draft ini teman-teman ya, admin tekankan berdasarkan draft ini pada saat dibuat disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A. Bunyi daripada pasal 131A, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus. Jelas ya, bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan SK alias surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Jika kita menganalisa pasal 131A ini, semua jabatan atau orang-orang yang diangkat di atas ini, dan memiliki SK yang dikeluarkan 15 Januari harus diangkat menjadi PNS. Ini kan usulan teman-teman ya, usulan dari pemerintah melalui sebuah draft. Apakah ini diterima atau tidak? Nah, itu nanti yang akan kita lihat atau tunggu ketika RUU terbaru yang diumumkan pada tanggal 3 Oktober diumumkan ke publik. Apakah masih diterima usulan ini dalam draft sebelumnya atau bahkan diganti? Yang mana yang berusia 35 tahun lebih menjadi P3K dan yang kurang dari 35 tahun ikut dalam seleksi PNS. Seleksi teman-teman ya. Nah, kita tunggu juga selanjutnya hal itu. Nah, jadi ini sekedar usulan. Jadi kalau teman-teman selalu mengingat yang punya SK 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Ini usulan teman-teman ya dalam draft ini. Nah, nanti pernyataan terus-menerus ini juga nanti kita akan lihat ada penjelasan lebih runut. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi. Nah, bahkan dalam draft ini yang memiliki SK tadi itu cuma diverifikasi dan validasi data surat keputusan atau SK-nya. Begitu mudahnya diangkat menjadi ASN melalui draft ini, teman-teman ya. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, yaitu yang mereka bekerja pada administratif, pelayanan publik, di antaranya, pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, jabatan-jabatan ini teman-teman ya,
jabatan-jabatan ini kan tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, tidak bisa digunakan oleh teknologi. Ini juga diakui oleh Menpan RB. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerjanya, gajinya, ijazah pendidikan terakhirnya, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya, yaitu ketika dia menjadi PTT atau pegawai tetap non-ASN. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait verifikasi dan validasi ini, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini juga ada 135A, di mana di 135A ini pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Jadi kalau diterima isi daripada pasal atau dalam draft ini di pasal 131A, maka siap-siap teman-teman ya, bulan Maret, karena bulan Maret itu akan jatuh pada 6 bulan pertama setelah RUU tersebut diundangkan. Kalau misalnya diundangkan di bulan ini, dan paling lamanya 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2026. Jika diundangkan di bulan Oktober, itu 6 bulan ke depan teman-teman ya. Nah, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, seperti itu. Nah, jadi kita juga tidak bisa langsung mengatakan isi daripada pasal 131A ini sudah fix. Belum tentu teman-teman ya. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer. Nah, itu juga disampaikan oleh Menpan RB. Jadi isi daripada pasal 135 ayat 2 ini juga disampaikan oleh Menpan RB. Tidak ada lagi rekrutmen. Yang ada nantinya hanya ada P3K atau PNS. Nah, jadi ini sebagian dari draft ini juga ada yang diambil di pasal 2 ini. Di pasal 135A ayat 2. Namun untuk ayat satunya, nah itu nanti kita tunggu teman-teman ya. Dari DPR ya. Pernyataan terus-menerus adalah yang seorang bekerja dengan akumulasi teman-teman ya. Akumulasi waktu kerja atau pengabdian paling sedikit 3 tahun. Misalnya dia pernah bekerja tahun 2020, terus berhenti bekerja lagi di tahun 2021, terus berhenti, dan sebelumnya pernah bekerja juga pada tahun misalnya 2010. Nah, itu akumulasi 3 tahun. Itu yang dimaksud terus-menerus dalam pernyataan atau dalam draft ini. Yang dimaksud dengan surat keputusan adalah surat keputusan yang dikeluarkan untuk mengangkat seseorang sebagai pegawai, sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, kepala satuan kerja perangkat daerah, atau pejabat lainnya. Nah, di sini penjelasan terkait verifikasi. Yang dimaksud verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, yang mana hal itu dilakukan atau verifikasi tersebut dilakukan oleh BKN atau kementerian atau lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif. Jadi itu tujuan daripada verifikasi dan validasi. Apakah hanya dengan verifikasi dan validasi sesuai dengan ayat sebelum tadi ya, langsung diangkat? Nah, itu yang kita tunggu. Tunggunya di mana? Tunggunya dalam PP. Nah, PP-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu terkait draft usulan sebelumnya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.